Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Irawan Diana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi ujian. Aplikasi ujian ini bisa digunakan secara offline ataupun online tergantung kebutuhannya. Aplikasi ujian yang akan saya bahas kali ini adalah aplikasi ujian hasil pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Penasaran apa saja perubahannya? Yuk kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini kita lakukan login terlebih dahulu sebagai user admin. Kita masukkan username dan passwordnya. Jika sudah, tinggal klik login ya. Akan masuk ke halaman admin. Ini adalah halaman admin. Nah, di sini yang tadinya kita ada 6 menu, sekarang ada 9 menu. Ada penambahan 3 menu. Nah, fungsinya untuk apa? Disimak, jangan di-skip supaya tidak ketinggalan informasi. Nah, di sini ada penambahan menu yaitu data kelas, ada data jurusan, dan ada cetak kartu ujian ya. Untuk selanjutnya kita buka menu data siswa, kita klik menu data siswa. Di sini muncul beberapa data siswa yang sebelumnya sudah kita input. Untuk cara penginputan sudah saya jelaskan di video-video tutorial sebelumnya. Tambah data, download format Excel, dan import data siswa sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya. Nah, di sini hanya saja ada penambahan tombol ya. Di sini sebelumnya hanya ada tombol aktifkan semua. Sekarang ada yang namanya hapus semua ya. Jadi ketika kita klik hapus semua, nanti data siswa yang ada di sini akan terhapus otomatis semuanya. Dan juga ada penambahan di sini di sebelah kanan itu kan ada edit, hapus, dan reset password. Sebelahnya ada yang namanya disable user ya. Nah, fungsinya untuk menonaktifkan siswa yang sudah tidak aktif atau siswa yang tidak boleh mengikuti ujian, tinggal diklik disable user saja. Nah, itulah beberapa penambahan di menu data siswa. Selanjutnya kita ke data guru. Nah, di data guru juga sama. Di sini untuk di data guru tidak ada penambahan ya. Ini sama persis dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita ke menu data kelas. Nah, di sini adalah menu tambahan ya. Sebelumnya tidak ada, kita tambahkan menu data kelas. Fungsinya untuk nanti kelas ini untuk memfilter siswa ketika melaksanakan ujian ya. Nah, ini juga bisa diedit dan bisa juga dihapus jika perlu ya. Dan bisa juga ditambahkan datanya ya, jika misalkan ada penambahan kelas. Nah, itulah fungsi dari data kelas. Nah, selanjutnya kita ke menu data jurusan. Nah, di menu data jurusan ini juga sama. Fungsinya nanti untuk memfilter siswa ketika melakukan ujian. Di sini juga sama, bisa diedit dan juga bisa dihapus. Jika misalkan ada yang perlu diedit, tinggal diedit saja. Atau mau dihapus juga bisa ya. Dan bisa juga untuk menambahkan data jika perlu ditambahkan. Karena di sini jurusannya ada 5, maka saya di sini hanya input 5 saja. Nah, itulah fungsi dari dua menu yang baru. Nah, untuk menu mapel juga sama ya, tidak ada perubahan. Sama dengan aplikasi yang sebelumnya. Untuk data soal juga sama. Bisa dilihat di tutorial sebelum-sebelumnya cara penginputannya. Selanjutnya menu hasil ujian di sini masih kosong karena belum ada yang ikut ujian. Dan yang terakhir adalah menu cetak kartu peserta ujian. Nah, ini adalah menu tambahan. Sekarang aplikasi ini bisa cetak kartu peserta ujian. Di sini bisa dilihat ya. Di sini ada nama, kelas, username dan passwordnya. Ada juga untuk menempelkan foto. Di sini ya ada tanggal ujian dan kepala sekolah berserta NIP-nya ya. Itulah beberapa perubahan di user admin. Nah, selanjutnya kita ke user guru. Nah, apa saja perubahannya? Yuk kita langsung saja ke user guru. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan tekan like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.
Kita lanjut, di sini adalah user guru, di sini ada 4 menu. Nah, di sini ada menu home, soal, ujian dan hasil ujian. Nah, di sini kita coba klik menu soal, di sini kita sudah input soalnya. Selanjutnya klik ujian. Di sini kita belum input ujiannya, kita input dulu, tambahkan. Nah, di sini ada 2 tambahan ya. Untuk menambahkan di sini coba kita ketik nama ujiannya. Nah, ujiannya misalkan penilaian akhir semester. Selanjutnya di sini kita pilih mata pelajaran. Nah, di sini mengajar 2 mata pelajaran, kita pilih salah satu dulu. Misalkan yang ini matematika, kita pilih. Nah, di sini kita input soalnya 5. Nah, kenapa 5? Karena soal yang kita input sebelumnya adalah 5 soal. Di sini harus sesuai dengan soal yang kita input ya. Nah, selanjutnya kita input kelas. Nah, ini adalah tambahannya ya. Kita harus input kelas dan selanjutnya kita harus input juga jurusan. Nah, di sini ini juga kita input untuk tanggal mulai. Misalkan tanggal hari ini tanggal 14 bulan Februari 2022. Nah, ini untuk jamnya kita input, misalkan jam 10.00. Untuk tanggal selesainya kita di sini inputkan tanggalnya sama, hanya saja jamnya kita jam 12.00 misalkan ya. Karena soalnya 5 misalkan 30 menit gitu ya. Biasanya 90 menit atau 120 menit ya, silakan tergantung kebutuhannya. Nah, ini juga untuk pengacakan soal ya. Ada soal diacak dan diurutkan. Ya, misalkan di sini kita soalnya diacak. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, sini ya sudah muncul. Ini adalah data ujiannya. Nama ujiannya adalah penilaian akhir semester. Ini adalah tokennya. Token ini nanti fungsinya untuk siswa masuk ke ujian matematika ini ya. Ini adalah soalnya 5, jurusan kelas 10 AKL. Nah, kita tambahkan lagi satu, misalkan sama penilaian akhir semester. Di sini sistem komputer soalnya 5 ya. Karena contoh kita buat soalnya 5 saja. Juga kelas, jangan lupa jurusannya. Misalkan di sini yang tadi jurusan AKL, ini kita input jurusannya RPL. Nah, ini juga kita setting untuk tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Kita pilih juga untuk pengacakan soal. Soalnya diacak, pilih simpan. Nah ya, jadi di sini kita sudah menginput 2 jadwal ujian. Di sini jadwalnya sama, tanggal 14 dan jamnya juga sama, hanya saja yang membedakan adalah yang satu untuk kelas 10 RPL, yang satu untuk kelas 10 AKL. Kita cek nanti di user siswa apakah nanti ujian ini muncul semua atau hanya beberapa saja di filter. Kita lanjut ke user siswa. Nah, di sini ada 2 menu. Kita klik saja menu ujian. Kita login sebagai siswa RPL ini ya. Nah, di sini sudah muncul ujiannya ada 1 ya, kelas 10 dan jurusannya adalah RPL. Mata pelajarnya adalah sistem komputer. Nah, di sini ada soalnya 5 ya, waktu pengerjaannya dan tanggal ujiannya ya. Sebelumnya kita sudah menginput 2 jadwal ujian dengan waktu yang sama, hanya saja kelas dan jurusannya berbeda. Nah, yang muncul di sini adalah sesuai dengan kelas dan jurusannya. Jadi yang muncul difilter oleh sistem hanya sesuai dengan kelas dan jurusannya. Selanjutnya kita klik ikut ujian. Nah, di sini ada konfirmasi data siswa yang ujian ya. Kita cek di sini ada nama, username-nya dan sebagainya. Nah, di sini juga kita harus masukkan token ya, token ujiannya. Dan sebelah kanan ada tombol mulai dan di bawahnya ada timer. Nah, di sini timer jadwal ujian mapel tersebut. Jika timernya selesai, maka di sini tombol mulainya akan berubah menjadi ujian telah selesai. Nah, sekarang kita masukkan tokennya. Ini kita masukkan tokennya, jangan sampai salah. Pakai huruf besar semua. Jika sudah, kita klik mulai. Nah, di sini jika benar maka muncul token benar, jika salah nanti akan muncul token salah. Selanjutnya kita klik OK. Nah, masuk ke dalam soal. Nah, ada 5 soal di sini. Kita langsung saja kerjakan satu persatu.
Karena ini cuma contoh, jadi cuma hanya ada 5 soal. Kita isi aja langsung, kita next saja. Yang kelima kita pilih yang ini. Nah, ini kan udah selesai, kita langsung klik selesai. Di sini akan muncul seperti ini, kita tinggal klik OK aja. Nah, ini jika sudah selesai, tinggal menunggu nilai dari guru yang bersangkutan. Selanjutnya kita coba masuk login ke siswa yang jurusan lain gitu ya, selain RPL. Kita masukkan di sini misalkan yang jurusan AKL. Kita masukkan username dan passwordnya. Setelah selesai, kita langsung klik login. Apakah ada jadwal ujian? Kita klik. Nah, ternyata ada ya. Di sini untuk 10 AKL adalah matematika. Nah, tadi sistem komputer, yang ini adalah matematika jadwalnya. Tinggal klik ikut ujian. Di sini juga sama, kita harus masukkan token mata ujiannya. Nah, di sini juga ada tombol mulai dan timer jadwal ujian. Sekarang kita masuk ke guru ya. Kita cek menu hasil ujian, tadi kan sudah ada yang ikut ujian. Kita lihat ya. Di sini kita lihat hasil, kita klik hasil. Di sini muncul ya, 1 orang yang sudah ikut ujian tadi dan nilainya 100 gitu ya. Nah, di sini kita coba cetak. Akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk cetak ya. Bisa langsung dicetak di sini di sistem langsung atau disimpan sebagai file PDF juga bisa. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika menginginkan aplikasinya, silahkan lihat di deskripsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.